Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Luar biasa? Yes, yes, yes. Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu. Walaupun di rumah, kita tetap ibadah sekolah minggu ya adik-adik ya. Oke, siapkan Alkitabnya. Sebelum kita mulai baca firman Tuhan, kita dengarkan satu pujian ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita mulai baca firman Tuhan dari Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Oke, Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Siap ya adik-adik ya? Kita baca sama-sama. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar, ya raja, katanya.
Tetapi ada 4 orang kelihatan berjalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri, raja berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak merubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikat-Nya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Mendengar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka telah mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipanggil, akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena itu adalah Allah yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikian firman Tuhan adik-adik. Kakak akan putar video cerita Alkitab tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita dengarkan adik-adik ya. Raja Nebukadnezar adalah penguasa yang berani dan sangat berpengaruh di kerajaan Babel. Ia mendirikan patung emas di dataran Dura, tingginya hampir 30 meter, terbuat dari emas, dan patung emas ini akan menjadi Allah mereka. Raja memilih orang-orang muda yang cerdas dari berbagai suku bangsa untuk membantu raja menjalankan pemerintahannya. Suatu hari, raja memanggil seluruh pembantunya dari berbagai provinsi itu untuk menghadiri acara khusus. Ketika raja berdiri, semua orang terdiam. Setelah trompet dibunyikan, seorang bentara maju membacakan perintah raja. Inilah titah raja. Ketika sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan lainnya dibunyikan, maka haruslah kamu sujud menyembah patung emas yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sesudah perintah raja dibacakan, dibunyikanlah berbagai alat musik.
dan semua orang sujud menyembah patung emas itu. Kecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego. Coba lihat ini. Wah, orang buangan dari Yehuda itu membangkang. Meski ada ancaman akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap memilih untuk tidak menyembah patung emas itu. Kemudian mereka diadukan kepada raja. Prajurit, segera bawa mereka kemari. Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekarang pilih, menyembah patung emas itu, atau kalian akan dilempar ke dalam perapian. Ingat, Tuhan atau dewa apapun tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari perapian ini. Tuanku Raja, Allah yang kami sembah pasti sanggup menyelamatkan kami. Seandainya tidak, kami tetap tidak akan menyembah dan memuja patung emas yang Tuanku dirikan. Habislah kau. Lalu mereka digotong ke tempat perapian yang sudah dipanaskan 7 kali lipat dari biasanya. Prajurit-prajurit itu melemparkan ketiganya ke dalam perapian yang sangat panas itu. Karena sangat panasnya perapian itu, para prajurit itu tidak tahan. Mereka berusaha lari. Namun nyala api itu menghanguskan mereka. Ketika raja dan orang-orangnya memperhatikan perapian itu, mereka sangat terkejut. Lihat, mereka masih hidup. Hah? Ada 4 orang di dalam perapian itu. Bagaimana bisa? Bukankah hanya 3 orang yang dilemparkan ke dalam perapian itu? Kenapa bisa jadi 4 orang? Lihat, mereka berjalan dengan bebas dalam api itu. Wah, yang satu itu seperti anak dewa. Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah kalian. Lalu keluarlah mereka dari api itu. Ketiganya masih segar bugar, bahkan rambut mereka pun tidak terbakar. Semua orang yang menyaksikan tercengang dan takjub. Tubuh ketiga orang itu tidak mempan dibakar api. Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allahnya telah menyelamatkan mereka, karena ketiganya benar-benar hanya percaya dan menyembah kepada Allah.
Lalu raja mengeluarkan perintah. Barang siapa yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dihukum mati. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap setia kepada Allah, bahkan ketika hidup mereka terancam kematian. Ketiganya memberi kesaksian yang berani dan terus terang. Mereka menyatakan kesetiaannya hanya kepada Allah yang benar. Mereka sadar bahwa murka Allah terhadap dosa dan ketidaktaatan jauh lebih dahsyat daripada kemarahan manusia dan api yang membakar. Iman ketiganya telah teruji. Mereka memiliki iman dan pengharapan yang berpaut kepada Dia, yang menjadi perlindungan dan kekuatan mereka. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Halo teman-teman, ayo subscribe Bintang SM YouTube channel dan nantikan video berikutnya. Oke, kita telah mendengarkan cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka orang yang paling taat, yang paling tangguh. Mereka mengandalkan Tuhan walaupun dalam keadaan terdesak, tertekan, bahkan mau dicampakkan ke dalam perapian pun mereka tetap memegang teguh iman mereka kepada Tuhan. Di perapian tadi adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar. Kenapa adik-adik tidak terbakar? Karena mereka mengandalkan Tuhan. Iman mereka tidak tergoyahkan walaupun mereka dimasukkan ke dalam perapian yang sangat panas. Tuhan menolong mereka sampai rambutnya pun tidak terbakar karena iman mereka. Jadi adik-adik, kalau kita mempunyai iman yang kuat seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan akan menolong kita. Jadi, firman Tuhan ini biarlah menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita, terlebih di masa virus COVID-19 ini. Semoga Tuhan menguatkan iman kita. Semoga Tuhan memberikan kita kekuatan menghadapi semua kehidupan kita. Terima kasih adik-adik. Kita dengarkan pujian sebelum kita tutup dengan doa ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan.
Oke. Sekarang sudah selesai ibadah sekolah minggu kita. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Jaga kesehatan. Salam sehat. Kita berdoa sebelum kita tutup ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, untuk segala kasih-Mu yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu Tuhan, yang rindu untuk beribadah di sekolah minggu, tetapi kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau akan menghalau segala sakit penyakit, segala virus yang ada di muka bumi ini. Biar kehidupan kami kembali normal Tuhan, agar kami dapat beribadah di gereja-Mu seperti biasanya. Tuhan Yesus, banyak dosa pelanggaran kami, ampuni Tuhan, agar tidak terhalang akan berkat yang Kau berikan kepada kami. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, mungkin ada di antara anak-anak kami Tuhan yang kurang sehat, yang lagi sakit. Tolong Tuhan, berikan kesembuhan. Pulihkan Tuhan yang sakit, kuatkan yang lemah Tuhan, agar kami senantiasa kuat dan bersukacita dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terimalah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.